Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, lagi dengan saya dengan Mas Vlogger. Nah, pada video kali ini saya akan sharing pengalaman saya yaitu bekerja di Avok, teman-teman. Ada 6 kesalahan yang pernah saya lakukan di masa lalu yaitu di Avok. Jadi kalau teman-teman tidak ingin akunnya disuspend, lebih baik nonton video ini sampai habis ya, teman. Sebelumnya, jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yaitu channel Mas Vlogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Vlogger. Nah, pada video kali ini saya akan coba merangkum beberapa kesalahan yang saya lakukan pada saat dulu saya mulai dari nol yang tidak tahu apa-apa di Avok sampai sekarang pada saat video ini saya buat, teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu kesalahan yang pernah saya lakukan itu minta kenaikan gaji, teman. Dahulu ketika saya belum tahu gimana caranya mendiplomasi atau istilahnya itu tidak sabaran untuk menaikkan gaji, teman. Jadi di Avok itu saya dulu ada klien saya yang tetap, kemudian saya merasa pekerjaannya itu terlalu berlebihan, maksudnya itu melebihi kapasitas saya, sedangkan dia meminta ekstra tuh ya kayak tambahan kerja tapi nggak dibayar dengan uang lembur, teman. Nah, seperti kayak gitu. Dulu pernah saya gitu. Nah, saya coba kompromi dengan negosiasi dengan klien saya tersebut. Enaknya dia sudah berapa kali order pekerjaan ke saya. Bukan order pekerjaan sih, memberikan pekerjaan kepada saya. Cuman pada saat itu saya bilang, baik, saya akan menambahkan atau pekerjaan tersebut, tapi saya minta paling nggak tambahan bonus lah untuk mengerjakan proyek ini. Saya belum mengetahui pada saat itu karakter klien saya tersebut. Akhirnya dia memutuskan, dia hanya minta tolong ditambahkan, saya tetap bayarannya seperti nilai proyek yang dia buat, teman-teman. Misalnya kalau $100 ya $100, dia nggak menambahkan misalnya 150 ataupun $130 gitu. Nah, pada saat posisi seperti itu, saya bilang tuh, kita kan udah lama tuh, misalnya saya ikut kerja dengan dia gitu, mengerjakan proyek dia, dan hasilnya selalu memuaskan untuk dia. Saya minta hanya untuk istilahnya tambahan lah, karena ini pekerjaannya lebih berat dari pekerjaan yang sebelumnya saya lakukan. Karena kesalahan saya tersebut, jadi dia akhirnya bilang, oke, kalau gitu saya akan coba cari freelancer lain yang mau saya bayar segini. Kalau saya teringat dulu kesalahan saya tersebut, saya menyesal sekali, teman-teman. Benar, karena memang gara-gara ya mungkin kesalahan saya lah, akhirnya klien tersebut tidak lagi, ketika dia ada proyek, dia tidak lagi mencari saya untuk mengerjakan proyeknya. Tapi saran saya, kalau misalnya teman-teman itu sudah mendapatkan klien yang sering menggunakan jasa teman-teman, lebih baik biarlah jasa teman-teman itu harganya sama dengan sebelumnya, walaupun agak ekstra sedikit lah. Tapi ya kalau misalnya teman-teman merasa, ini sih lebih berat daripada yang sebelumnya, minta tambahan, ya resikonya kayak gitu, teman. Jadi ada kemungkinan klien tersebut akan lari dan mencari freelancer lain. Saran saya sih, jangan kita mencoba menaikkan harga tersebut. Lebih baik kita terapkan untuk misalnya kalau kita mau menetapkan harga, lebih baik pada freelancer, pada klien yang baru aja, teman, bukan pada klien kita yang lama. Kemudian yang kedua, kesalahan juga tidak membuat profil yang bagus dan menarik. Ini juga ngaruh, teman-teman. Jadi pada saat saya juga baru nol, yaitu tidak ada pengalaman sama sekali tentang Avok dan tidak ada yang membimbing saya pada saat itu, pada saat saya bergabung di Avok. Saya merasa kok sulit sekali saya mendapatkan proyek di Avok, teman-teman. Ternyata setelah saya banyak mengulik dan membaca baik itu buku, kemudian maupun video-video YouTuber bule, yang salah satu yang membuat kita tidak di akhir itu karena profil kita kurang menarik, teman-teman. Kurang menarik di sini mungkin ya deskripsinya itu kurang bagus, kurang profesional, kemudian saya pada saat itu sebagai graphic design, teman, orang yang mendesain logo dulu. Saya bayangkan seperti ini, teman. Jadi kita contoh ke Fiverr aja. Jadi anggap aja portofolio ini adalah hasil desain, teman-teman. Nah, jadi kan kalau kita lihat cek kayak gini kan portofolionya kan bagus ya, teman, menarik, teman. Jadi wajar ini dia sampai 1K, kemudian kayak gini, bagus-bagus ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman membuat desainnya asal-asalan atau tampilan yang kurang menarik, ada kemungkinan teman-teman itu bakal kalah dengan orang-orang yang mempunyai tampilan portofolio. Portofolio itu ya kayak gini, hasil kerja dia, teman. Kerja kualitas dia. Jadi orang tuh bisa tahu, oh ini premium nih.
wah bagus nih desainnya seperti itu teman. Jadi kita harus juga buat profile yang bagus dengan menampilkan portofolio kita ini, hasil desain kita seperti inilah kira-kira. Nah seperti ini. Akhirnya saya merombak total profil saya itu. Nah, akhirnya ya pada waktu 6 bulan dari sejak saya bergabung di Avok, akhirnya saya bisa mendapatkan klien saya yang pertama kali dan mendapatkan proyek saya yang pertama kali juga teman-teman. Nah dari satu klien itu ternyata dia order terus dan order terus sampai sekarang. Nah jadi bayangkan penting sekali buat teman-teman itu membuat profil yang bagus dan menarik. Kemudian yang ketiga kurang sabar. Jadi nomor 3 ini berhubungan dengan nomor 2 ya teman. Jujur kalau boleh saya bilang nggak mudah memang mendapatkan proyek di Avok. Saingan kita tuh banyak teman, nggak cuma Indonesia saja tapi dari seluruh dunia teman. Bayangkan dari Amerika Serikat, dari Eropa juga ada yang dari India, Pakistan dan lain sebagainya teman. Oleh karena itulah kita juga perlu yang namanya kesabaran teman. Teman-teman berpikir bulan ini saya kok nggak dapatkan proyek, bulan kedua saya nggak dapatkan proyek, bulan ketiga nggak dapat proyek juga, bulan keempat juga nggak dapat proyek, bulan kelima nggak dapat proyek juga, sampai dengan misalnya bulan-bulan yang lainnya. Mungkin setelah itu teman-teman beranggapan waduh kalau kayak gini saya nggak bisa nih, nggak diterima nih di Avok atau nggak cocok bekerja di Avok. Sebenarnya bukan seperti itu teman, karena semua pekerjaan ada semua di Avok maupun di Fiverr teman. Cuman ya kita tuh memang perlu yang namanya konsisten teman. Konsisten tuh kayak kita tuh harus optimis, kita tuh bisa dapatkan proyek teman-teman. Nah kalaupun misalnya memang teman-teman tidak sabaran, seperti saya bilang tadi, saya baru mendapatkan proyek yang pertama kali di bulan ke-6, kalau di bulan ke-5 saya udah menyerah, mungkin saya nggak akan bisa misalnya dapatkan proyek secara rutin di Avok teman sampai sekarang. Sejak saya bergabung 2016 dan saya membuat video ini 2021. Nah, yang saya bilang itu yaitu teman-teman tuh harus sabar teman-teman. Lagi teman-teman misalnya sudah mendapatkan klien baru, dia minta revisi terus menerus teman-teman. Itu juga saya mengalaminya. Bayarannya kecil tapi ya namanya kita sebagai kerja online ya kita tuh harus totalitas teman. Kita harus mengerjakan pekerjaan sampai selesai. Jadi kalau kita misalnya tidak sabaran bilang wah ini kerjaannya ini nih bayarannya kecil, lebih baik inilah cari freelancer lain jangan saya, ya istilahnya bahasa Indonesianya lah. Nah kalau kita mindsetnya seperti itu teman-teman nggak akan bakalan bisa dapat proyek di Avok maupun di Fiverr. Jadi harus sabar juga teman. Dan kita harus berbicara sopan santun kepada klien kita itu. Nomor 3. Nomor 4, tidak membeli PC atau laptop yang mumpuni. Nah ini juga teman. Dulu pernah saya sempat ditawarkan dengan ada klien baru. Jadi pekerjaan yang itu besar, gede, bayarannya juga besar. Sampai $3.000 dulu pernah. Cuman karena PC saya tidak mendukung, jadi saya tolak teman-teman. Nah dulu itu ada namanya proyek mengedit video. Jadi dia minta kalau teman-teman cek di YouTube itu ada video yang lamanya 1 jam, 2 jam, 3 jam teman-teman. Dia hanya menampilkan suara aja dan foto aja teman-teman. Jadi kayak treatment untuk relaxing musik gitulah. Kan teman-teman kalau cari YouTube kan ada relaxing musik selama 2 jam, 6 jam, 5 jam kayak gitu. Nah, dia minta simple seperti itu dalam bentuk full XD teman-teman. Cuman karena dulu saya dapat proyek itu sekitar 2019 mungkin. Banyak dia mintanya rutin dalam 1 bulan tuh 30 video. Kalau saja dulu saya sudah punya laptop yang kuat atau yang powerful, ya mungkin saya bisa menghandle project itu. Dan baru sekarang saya bisa beli laptop yang bisa menghandle pekerjaan tersebut, man. Saya menyesal sekali kenapa tidak dari dulu, misalnya dari 2016 itu saya punya laptop yang powerful ataupun yang bisa menghandle pekerjaan tersebut. Tapi ya apa boleh buat, namanya juga penyesalan kan pasti akan datang belakangan, nggak dari sekarang, man. Jadi pastikan juga PC ataupun laptop teman-teman itu bagus spesifikasinya. Kalau pekerjaan teman-teman cuma hanya mengetik, data entry, translate, itu nggak perlu terlalu canggih teman. Tapi kalau pekerjaan teman-teman itu adalah seperti saya, mengedit foto, kemudian merender video, atau membuat video di YouTube, itu butuh komputer atau laptop yang benar-benar powerful, betul-betul kuat dan bagus. Saya udah ada tuh pernah membuatkan video seputar laptop. Jadi nanti cek aja atau saya cantumkan di sini ya, di atas ini. Kemudian yang kelima, ini juga teman-teman. Tidak membaca buku-buku yang berhubungan dengan kegiatan freelancer. Ini perlu teman-teman. Biar teman-teman tuh tahu gimana sih bentuk
medan perang lah. Kalau saya bilang berburu proyek di Avok atau di Fiverr itu sama kayak kita maju di medan perang, teman-teman. Jadi kita berusaha mendapatkan proyek dari bule. Kita tuh paling tidak tahu lah gimana caranya kita tuh bisa berkomunikasi dengannya, kemudian bagaimana mendiplomasi atau bernegosiasi mengenai jasa yang kita tawarkan. Kemudian kita juga harus tahu gimana caranya kalau misalnya kita menghadapi masalah, maksudnya itu merevisi pekerjaan yang setelah kita selesaikan, tapi dia minta tolong dong di ini kan apa direvisi pekerjaannya. Nah kayak gitu teman. Ini perlu juga teman, kita harus tahu juga gimana cara seni kita berkomunikasi dengan klien kita. Nah ini buku-bukunya ini saya udah pernah buat videonya sebelumnya di video saya yang sebelumnya itu tentang buku-buku freelancer yang wajib teman-teman punya. Jadi kalau teman-teman belum pernah membacanya, saya sarankan untuk cobalah cari buku ini dan membacanya, karena ini bisa membantu seni bagaimana cara teman-teman bernegosiasi dan berkomunikasi dengan klien yang ada di Avok ataupun di Fiverr. Kemudian yang keenam, nah ini teman-teman, kalau teman-teman juga misalnya nih sudah 2 atau 3 bulan nggak dapat proyek sama sekali di Avok, karena Avok itu adalah suatu situs yang terpercaya, kemudian juga dia adalah situs yang paling terkenal di kegiatan freelancer. Jadi kalau selama 2 atau 3 bulan teman-teman tidak mendapatkan proyek, maka teman-teman itu akan disuspend, teman-teman. Ya dia suspend itu artinya diblokir akunnya, teman. Karena apa? Ya Avok kan itu adalah perusahaan yang mendapatkan keuntungan ketika teman-teman mendapatkan proyek. Jadi dia mendapatkan fee dari sana, teman-teman. Kalau teman-teman misalnya selama 2 atau 3 bulan atau 4 bulan tidak bisa mendapatkan proyek, ya mereka berasumsi jadi dari pihak Avok atau Fiverr. Kalau di Fiverr saya walaupun tidak dapat proyek, pernah saya coba tinggalkan selama 1 tahun, saya tuh nggak diblokir. Tapi kalau di Avok, kalau 2 atau 3 bulan kita masih baru di Avok nggak dapat namanya proyek, kita tuh bakal diblokir, teman. Nah seperti itu, teman. Dahulu saya juga sering udah banyak lah teman-teman akun saya yang diblokir, mulai dari saya lupa 2016 mungkin. Ada 2 atau 3 akun saya yang diblokir di Avok. Ya itu karena saya nggak dapat di akun tersebut, saya kan cuma tes trial aja. Jadi ketika diblokir, saya buat lagi akun baru dengan nama yang sama. Diblokir lagi, saya buat lagi akunnya. Ya kayak gitu. Karena dulu saya belum memahaminya, tapi karena sekarang saya sudah tahu seluk-beluk tentang Avok, makanya saya rawat betul akun saya. Dan saya usahakan dalam 1 bulan tuh ya dapat mendapatkan proyek supaya tidak kena blokir. Enaknya kalau teman-teman sudah lama bekerja di Avok dan teman-teman sudah mendapatkan earning yang cukup besar, ketika teman-teman dalam 1 bulan tidak mendapatkan earning, teman-teman tidak akan mendapatkan risiko disuspend. Nah, itu enaknya teman-teman. Tapi kalau teman-teman masih baru dan selama masa misalnya 3 atau 4 bulan nggak dapat proyek, teman-teman udah pasti diblokir, teman. Nah ini saja beberapa kesalahan yang dulu masih pemula yang tidak saya ketahui. Tapi ketika saya sudah mengetahui beberapa kesalahan tersebut, beberapa hal yang tidak saya ketahui di masa lalu dulu, itu menjadi pengalaman yang berharga buat saya. Jadi bisa saya sharing dalam video ini, teman. Jadi semoga video ini bisa membantu teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sama yang saya lakukan waktu di dulu 2016 di Avok maupun di Fiverr. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, nanti silakan berkomentar aja di kolom bawah. Dan jika teman-teman menyukai video ini, tolong di like dan di share teman-teman, supaya teman-teman yang lain juga terbantu mengetahui apa saja sih kesalahan-kesalahan yang perlu dihindari di Avok.